Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu Bapak Ibu semua di hari terakhir di tahun 2020 ini ya. Mudah-mudahan tahun yang sudah kita lalui itu berkah sendiri untuk kehidupan kita masing-masing. Kemudian Amin, ya Allah. Di tahun yang akan datang ini mudah-mudahan kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua kita, segenap guru-guru kita, khususnya kepada para ulama yang ilmu mereka kita bahas dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang mereka tuliskan dan kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk mereka sebagai amal jariahnya. Dan juga kalau ada di antara kita yang sedang sakit, ya, seperti Pak Toto tadi, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang mungkin sedang ada urusan, ada kesulitan, semoga dimudahkan dengan berkah dari malam Jumat ini dan dengan berkah Al-Fatihah yang akan kita baca, mudah-mudahan terkabul semua hajat yang kita niatkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kita janjikan bahwa pada malam hari ini adalah malam pengganti ya dari 1 jam yang kurang di pertemuan minggu lalu. Nah, jadi pertemuan itu kita sisip pada malam hari ini. Mudah-mudahan materi ini mudah dipahami dan nanti bisa nyambung dengan materi sebelumnya. Oke. Di materi sebelumnya kita sudah membahas 2 istilah penting ya dalam bab tabi' atau tawabi', yaitu yang pertama na'at, kemudian yang kedua atof ya kemarin ya. Oke. Dan kita sudah tahu bahwa atof, dalam bab atof itu ada 3 istilah. Ada ma'tuf, kemudian ada ma'tuf alaih, kemudian ada huruf atof ya. Kalau ma'tuf itu terletak sesudah huruf atof, kemudian kalau ma'tuf alaih itu adalah kata yang sebelum huruf atof. Nah, dia menjadi tempat pengatofan. Nah, itu ma'tuf alaih. Nah, kita juga sudah tahu bahwa hukum dari ma'tuf itu selalu mengikuti hukum dari ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tufnya juga rofa. Jika ma'tuf alaihnya nasab atau jer, maka ma'tufnya juga nasab atau jer. Nah, itu kaidah umum yang sudah kita bahas. Nah, kemudian atof ada berapa kemarin Bapak Ibu? Ada 2 jenis ya. Ada atof bayan, kemudian ada atof nasak. Ya, masih ingat? Nah, apa bedanya? Kalau atof bayan mengganti sebuah lafaz dengan lafaz yang lebih populer
ya, atau yang lebih masyhur dari kata yang sebelumnya. Nah, jadi ataf bayan itu dia tidak menggunakan huruf ataf, ya. Dia tidak menggunakan huruf ataf. Nah, apa contohnya kemarin? Misalnya qala apa? Nah, ataf bayan. Qala Abu Hafsin Umar bin al-Khattab, ya. Qala Abu Hafsin. Nah, Abu Hafsin ini dia adalah ma'tuf alaih di sini. Ya, ma'tuf alaih. Nah, sementara lafaz Umaru di sini adalah ataf bayan dari Abu Hafsin. Ya, dari Abu. Nah, kenapa dia ataf bayan? Ya, karena dia menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Abu Hafs ini, yang mana dia lebih masyhur dari kata yang dia jelaskan. Nah, itu yang disebut dengan ataf bayan. Ya. Nah, jadi dia disyaratkan harus lebih masyhur dari kata yang dijelaskan. Nah, sementara kalau ataf nasab, nah itu ataf dengan menggunakan huruf ataf. Nah, huruf ataf yang 10. Waw fathuma au am imma bal lakin hatta. Nah, itu semuanya disebut dengan huruf ataf. Nah, kalau ataf nasab, dia baru memfungsikan salah satu dari huruf ataf, yang mana jumlahnya ada 10, dan di sini sudah kita bahas juga faedah dari masing-masingnya. Ya, faedah dari masing-masing huruf ataf. Oke, sampai di sini kesimpulan materi kita sebelumnya. Mungkin ada yang ragu, Bapak Ibu, tentang bab ini atau bab na'at sebelum kita lanjut. Bisa dipahami ya? Allah. Nah, insya Allah bisa. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum ya? Oke. Nah, kalau belum ada, nah sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut ke materi yang sisa ini. Seperti yang kita jelaskan di awal, bab tabi' itu kan semuanya ada 4 ya. Ada na'at, ataf, kemudian taukid. Ya, taukid. Nah, kemudian yang keempat itu nanti ada badal. Nah, malam ini kita akan bahas tentang bab taukid. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan taukid? Nah, istilah taukid ini kalau dalam bahasa kita itu disebut juga dengan keterangan penguat atau keterangan penegas ya. Nah, kalau di bahasa kita nggak tahu ini apakah ada keterangan penguat ini ya. Nah, ini hanya pencocokan aja ya. Kalau dibahasakan ke bahasa kita, taukid itu lebih kepada penguat ya atau penegas sebuah ungkapan. Nah, itu yang disebut dengan taukid. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian seperti biasa. Taukid itu adalah kata yang disebutkan dalam rangka memperkuat atau mempertegas ungkapan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi taukid itu adalah kata yang disebutkan dalam rangka memperkuat atau mempertegas ungkapan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, misalnya kita mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru juga ya, atau sebagai orang tua. Nah, ketika Bapak Ibu menjelaskan sesuatu ke orang lain, sekali misalnya ya, tapi orang lain itu belum belum dengar misalnya, belum dengar. Nah, kemudian kita ulangi sekali lagi ungkapan itu. Nah, ketika kita mengulangi ungkapan yang sama, atau
kemudian dengan nada yang mungkin cukup keras ya. Nah, itu sebenarnya disebut dengan taukid. Dalam keseharian kita mungkin sering juga ya. Misalnya manggil anak misalnya namanya Ani misalnya. Ani gitu ya, agak lebih mengeras. Nah, itu sebenarnya adalah taukid dalam istilah bahasa Arab. Nah, jadi kata yang kita sebutkan itu tujuannya memperkuat atau menegaskan kembali apa dari apa yang kita ucapkan sebelumnya. Nah, contoh misalnya, kalau dalam bahasa Arab ya, misalnya kun anta aliman misalnya. Misalnya seperti ini. Kun anta aliman. Nah, di sini lafaz anta di sini ya, lafaz anta yang di sini ini sebenarnya adalah lafaz taukid. Ya. Posisinya adalah taukid anta di sini. Nah, kenapa dia taukid? Ya, karena dia mempertegas domir mustatir yang ada di dalam lafaz kun. Nah, kun ini apa sifatnya, Bapak Ibu? Kun? Fi'il amar. Nah, kun ini adalah fi'il amar. Fi'il amar kalau dia mufrad, ya, mufrad mukhatab. Nah, mana fa'ilnya? Kalau mufrad mukhatab? Amar mustaqim. Nah, fi'il amar kalau dia mufrad mukhatab, fa'ilnya selalu berbentuk domir mustatir. Jadi di dalam kun ini ada anta. Ya, ada anta yang mustatir. Nah, kemudian setelahnya ada anta lagi. Kun anta aliman. Nah, di sini anta yang tertulis ini disebut dengan taukid. Ya, dari mana dia taukiti? Dia taukiti dari anta yang mustatir yang tersembunyi di dalam kun. Nah, seperti itu. Jadi anta ini kan mengulang ya, menegaskan jadilah Anda. Anda ya aliman sebagai orang alim. Nah, seperti itu. Berarti anta yang kedua ini adalah posisinya sebagai badal sebagai taukid. Nah, jadi kalau seandainya kita analisis kun PHTA kan kunnya sebagai apa ini? Kun Fi'il. Fi'il. Nah, kun fi'il ya, Bu ya? Iya. Kun fi'il, fi'il apa dia? Fi'il amar. Nah, fi'il amar. Apa fi'il madinya? Kana. Nah, kana yakunu kaunan wa makanan fahuwa kainun wa dzaka makunun kun la takun makanun makanun. Nah, oke. Nah, dia masuk bab berapa ini? Masih ingat? Pertama. Kana yakunu bab pertama sulasi mujarrad ya. Oke. Bab pertama sulasi mujarrad. Nah, sekarang apa wazannya bab pertama sulasi mujarrad, Bapak Ibu? Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, sekarang apa faedah apa binanya? Kun. Tadi. Bina. Wawi. Nah, kalau ditanya bina, itu jawabannya salah satu dari yang 9 dulu itu. Ya, ada sahih, ada mithal, ada ajwaf, ada naqis, kemudian ada lafif, lafif makrun, sama lafif mafruq, kemudian majmu', kemudian mudha'af, kemudian mahmuz. Nah, kana berarti dia ajwaf wawi. Kenapa ajwaf wawi? Karena ain fiilnya dari wawu. Ditempati oleh huruf waw. Nah, gitu. Jangan dilupakan ya, Bapak Ibu, sorofnya. Oke, berarti kun adalah fiil, ya, atau disebut juga dengan apa? Masih ingat amil nawasikh? Ya, amil
nawasikh. Oke. Masih ingat amil nawasikh ada berapa? Ada 3. Ya, ada kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, kemudian zonantu. Nah, oke. Kalau kana tugasnya apa kemarin Bapak Ibu? Tarfa'u isma wa tansibu. Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Oke. Nah, itu kalau kana. Nah, kana ini dengan semua tasrifannya itu berfungsi sama. Ya, berfungsi sama dengan kana. Berarti kalau dia dalam bentuk fi'il amar, apakah dia masih butuh kepada isim yang rofa khobar yang nasab? Ya. Nah, masih. Oke, berarti, nah sekarang kun adalah fi'il atau amil nawasikh, terus hukumnya mabni, ya mabni, terus tanda mabninya Sukun. mabni sukun. Oke, alasannya Fi'il amar. karena dia fi'il amar. Ya, fi'il amar yang tidak dimasuki oleh sesuatu ya. Kun, fi'il amar. Oke, terus anta yang dalam kurung kira-kira sebagai apa, Bapak Ibu? Domir. Fa'il. Posisinya sebagai Fa'il. Kun. sebagai fa'il atau sebagai apa? Ingat, Sebagai maf'ul. isim kun. Iya. Karena ingat, karena dengan semua tasrifannya itu beramal sama dengan kana. Jadi walaupun dia dalam bentuk fi'il mudhari', fi'il amar ataupun fi'il nahi, nah itu sama. Namanya aja yang beda. Berarti anta sebagai isim kun. Nah, isim kun. Oke, terus hukumnya Nih. mabni. Tanda mabninya tanda mabninya fathah ya. Tanda mabninya fathah. Oke. Alasannya apa Bapak Ibu? Domir, karena dia domir rofa munfasil mustatir. Domir rofa munfasil mustatir rofa karena dia isim kun. Isimnya kun. Nah, kemudian munfasil karena dia secara penulisan berpisah dengan kun. Kayak disebut mustatir. Tersembunyi. Karena dia tersembunyi. Oke, ingat anta ini sebagai apa tadi? Isim kun ya, bukan khobar ataupun bukan maf'ul. Oke, sekarang anta yang di luar. Posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Taukid. Nah, baru taukid. Ya, posisinya taukid, hukumnya mabni, tanda mabninya Fathah. nah sama dengan yang sebelumnya. Oke, terus alasannya domir rafa sama munfasil tapi baris dia. Baris. Nah, karena dia terlihat. Ya, karena dia terlihat. Oke, sekarang terakhir aliman. Apa posisinya? Khobarukana. Khobar kun. Khobarukun. Nah, khobar kun. Dia sesuai namanya dengan apa yang di depan ya, Bu ya. Kalau yang di depan kana berarti khobar kana. Kalau yang di depannya yakunu berarti khobar yakunu. Kalau yang di depannya kun berarti khobar kun. Oke, terus hukumnya? Hukumnya nasab. Tanda nasabnya? fathah. Nah, tanda nasabnya fathah. Alasannya? IM. Ya, karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Kun anta aliman. Nah, seperti itu. Jadi sederhana ya. Sederhana sekali contoh dari taukid. Nah, kemudian ada lagi misalnya dalam Quran hayhata. Hayhata. Terus ada ayat di surah apa itu? Al-Isra ya. Hayhata, hayhata kan diulang 2 kali. Nah, hayhata yang kedua ini disebut dengan taukid.
Ya. Nah, ini yang sederhana, pengertian taukid yang sederhana. Jadi apapun yang kita ulang ya dalam rangka memperkuat ungkapan, nah itu disebut dengan taukid. Misalnya contoh sederhana lagi. Ja'a Ahmad. Ja'a Ahmad. Ahmad. Nah, ini sebagai apa? Ada taukid di sini? Ada. Ada, yaitu Ahmad yang kedua. Yang kedua. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini contoh sederhana dari taukid. Oke. Nah, sekarang istilah penting. Sama dalam bahasan sebelum ini, kalau naat, istilah pentingnya ada berapa, Bapak Ibu? Ada 2. Ada naat, kemudian ada man'ut. Oke, naat itu keterangan sifat, kalau man'utnya kata yang disifati. Oke, kalau atof ada berapa istilah? Ya. Ada 3, ada huruf atof, ada ma'tuf, nah, kemudian ada ma'tuf alaih. Oke, tapi dalam bab taukid istilahnya hanya ada 2. Ada taukid, kemudian ada muakkad. Ya, ada taukid, ada muakkad. Ya. Nah, apa bedanya kalau taukid? Kata penegas. Ya, kata yang digunakan untuk mempertegas. Sementara kalau muakkad Yang dikuatkan. nah, kata yang ditegaskan atau yang dikuatkan. Nah, ini yang disebut dengan muakkad. Oke, pada contoh kun anta aliman. Kira-kira mana yang taukid dan mana yang muakkad, Bapak Ibu? Kun anta, penegasnya adalah anta. Nah, taukidnya adalah anta. Anta yang pertama atau yang kedua? Anta yang kedua. Anta yang kedua. Oke, muakkadnya? Kun. Muakkadnya, nah ingat, taukid itu dia memperkuat kata yang sejenis dengan dia. Nah, berarti anta yang mustatir. Jadi anta yang tertulis ini tujuannya adalah memperkuat dari anta yang mustatir. Nah, hayhata hayhata. Mana taukidnya? Oh, aduh. Hayhata yang kedua. Sementara hayhata yang pertama sebagai muakkad. Ya. Yang ditegaskan ya. Nah, jadi hayhata yang pertama muakkad, kemudian hayhata yang kedua disebut dengan taukid. Oke, ja'a Ahmadu, Ahmadu. Mana yang taukid di sini? Ahmadu yang terakhir. Ahmadu yang kedua sebagai taukid, kemudian Ahmadu yang pertama sebagai muakkad. Nah, itu bedanya ya. Nah, itu itu hukum atau itu istilah penting dalam bab taukid. Ada taukid, kemudian ada muakkad. Nah, sekarang kaidah umum. Nah, sebagaimana dalam bab naat dan atof ya. Nah, dalam bab taukid juga ada kaidah umum. Ya, jika muakkadnya rofa, maka taukidnya juga harus rofa. Nah, ini yang pertama. Jika muakkadnya rofa, maka taukidnya juga harus rofa. Nah, ini contohnya. Ja'a Ahmadu, Ahmadu. Kenapa Ahmadu yang kedua dibaca rofa? Mengikuti yang penegasnya. Nah, dia mengikuti Ahmad yang pertama. Ahmadu, Ahmadu. Nah, jadi Ahmadu yang kedua dia rofa karena mengikuti rofaknya kata Ahmad yang pertama. Oke, kemudian yang kedua, jika muakkadnya nasab, maka taukidnya juga harus nasab. Nah, misalnya kita ubah ya. Misalnya
Maror maror. Ra'aitu. Ya, ra'aitu Ahmadan. Kita ganti dengan rajulain. Rajulain. Ya, saya melihat 2 orang laki-laki, rajulain. Nah, misalnya rajulain. Nah, di sini ada taukid Bapak Ibu? Ada, yaitu lafaz rajulain yang kedua. Ya, rajulain yang kedua. Nah, pertanyaannya, kenapa taukidnya berhukum dengan ya dan nun di sini? Harus sama dengan yang ditegaskan. Nah, karena dia mengikuti muakkadnya. Mana muakkadnya? Rajulaini yang pertama. Rajulaini yang pertama. Apa hukumnya rajulaini ini? Nasab sebagai maf'ul bih. Tanda nasabnya? Ya, tanda nasabnya ya. Kenapa ya? Kenapa ya, Bu? Isim musanna. Karena dia isim musanna atau isim tasniyah. Nah, sehingga rajulaini yang kedua juga harus nasab, ya, karena mengikuti rajulaini yang pertama. Oke, terus yang terakhir sekarang. Jika muakkadnya jar, maka taukidnya juga harus jar. Nah, misalnya marartu, ya, marartu bi misalnya Fatimah atau bi Khadijah, ya, bi Khadijah, Khadijah. Oke, apa bacanya Bapak Ibu? Marartu bi Khadijatu. Bi Khadi, ingat Khadijah. Bi Khadijati. Bi Khadijata. Salah semua. Dia sebagai majrur. Nah, dia majrur dengan ba. Tanda jarnya adalah fatah. Kenapa fatah? Karena dia isim ghairu munsharif. Bukan isim alam, Ustaz. Iya, Bu. Dia isim alam yang menunjukkan makna muannats. Nah, isim alam yang mengandung makna muannats dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Nah, dia tidak boleh bertanwin. Nah, yang mana rumusnya ketika rafa dengan dhammah tanpa tanwin, ketika nasab dan jar dengan fathah tanpa tanwin. Oke, itu makanya bacanya Khadijata, Khadijata. Nah, gitu ya. Marartu bi Khadijata, Khadijata. Jadi Khadijah yang kedua sebagai taukid dari Khadijah yang pertama. Oke, nah ini kaidah umumnya. Saya kira mudah dan gampang sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ini ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke pembahagiannya. Ya, pembahagiannya. Oke, secara umum taukid itu ada 2. Ya. Ada yang pertama namanya taukid lafzi. Apa namanya, Bapak Ibu? Taukidun. Ya, taukidun lafziyun. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya taukidun ma'nawiyun. Ma'nawiyun. Oke, taukid ma'nawi. Nah, sekarang apa bedanya? Apa beda mendasar antara taukid lafzi dengan taukid ma'nawi? Oke, sekarang kita bahas ya. Taukid lafzi adalah taukid dengan menyebutkan lafaz sebelumnya baik dengan lafaz itu sendiri atau dengan muradifnya. Ya, muradifnya. Apa itu muradif, Bapak Ibu?
Persamaannya. Nah, sinonimnya. Sinonimnya. Nah, sinonimnya. Nah, ini disebut dengan taukid lafzi. Ya, taukid dengan menyebutkan lafaz sebelumnya dengan ya, baik dengan lafaz itu sendiri atau dengan muradifnya. Nah, jadi ketika kita sebutkan sebuah lafaz, kita ulang lagi. Nah, itu namanya taukid lafzi. Atau seperti yang kita contohkan di atas ya. Nah, semuanya adalah taukid lafzi ini. Oke, atau dengan muradifnya. Ya, atau dengan sinonimnya, kata yang sama dengan dia. Nah, itu disebut dengan taukid lafzi. Oke. Nah, taukid lafzi ini pun ada pada ini ya. Dia terdapat pada boleh pada isim. Bisa pada isim. Ya. Bisa juga pada fiil. Bisa juga pada haraf. Nah, ya, dia bisa pada isim, pada fiil dan pada haraf. Nah, kalau pada isim apa contohnya Bapak Ibu? Nah, yang barusan contoh-contoh yang di atas ini adalah taukid untuk isim semua ini. Nah, Ja'a Ahmadu. Nah, mana yang taukid dalam bentuk isim? Ahmadnya. Ahmad yang kedua. Ya, Ahmad yang kedua. Nah, ini taukid yang taukid lafzi tapi yang terjadi pada kalimat isim. Nah, Ja'a Ahmadu. Oke. Atau misalnya marartu. Apa bacanya Bapak Ibu? Marartu bi asadin. Ya. Bi asadin. Marartu bi asadin. Laithin. Nah, laithin. Oke. Kira-kira apakah ada taukid lafzi di sini? Marartu bi asadin laithin. Ada. Taukid dengan apa ini? Dengan lafaz itu sendiri atau dengan muradifnya? Muradif. Dengan muradifnya. Jadi laithin dengan asadin itu adalah dua isim yang muradif. Dua isim yang maknanya sama. Ya, yang bersinonim ya. Jadi yang apa? laithin ini adalah singa juga artinya. Asadin singa, laithin juga singa. Berarti laithin ini adalah taukid dengan muradif. Ya, karena laithin adalah sinonim dari asadin. Tapi kalau Ahmad dengan mengulang kata itu sendiri atau dengan muradifnya? Dengan aslinya. Ini dengan mengulang katanya. Tapi kalau asadin dengan laithin? Muradifnya. Dengan muradifnya. Oke. Nah, ini disebut dengan taukid lafzi yang terjadi pada isim. Kemudian taukid ini juga bisa terjadi pada fiil. Ya. Misalnya Ja'a Muhammadun. Oke, di sini ada taukid Bapak Ibu? Ada Ja'a yang kedua. Nah, ini namanya taukid. Ya, taukid lafzi tapi terjadinya pada fiil. Taukid lafzi tapi terjadinya pada fiil. Oke. Atau seperti ini. Oke, apa bacaannya? Jalasa qa'ada bakrun. Jalasa. Ya, jalasa qa'ada bakrun. Jalasa qa'ada bakrun. Nah, di sini apakah ada taukid lafzi? Ada, yaitu bentuknya qa'ada. Ya, qa'ada ini disebut dengan taukid lafzi, tapi dengan bentuk kata sebelumnya atau dengan muradifnya.
Dengan muradif. Nah, dengan muradifnya. Jalasa dengan qa'ada ini sama-sama duduk. Walaupun asal dari duduknya berbeda. Kalau jalasa, nah, itu dari berdiri, kemudian duduk. Nah, itu jalasa bahasa Arabnya. Kalau qa'ada, dari duduk berbaring. Nah, dari berbaring, ke duduk. nah, kemudian duduk. Nah, itu qa'ada. Nah, itu beda maknanya ya. Tapi kalau duduknya sama-sama duduk. Ya, sama-sama duduk. Jalasa qa'ada Bakrun. Nah, ini taukid lafzi yang terjadi pada fi'il. Kemudian ada lagi taukid lafzi pada haraf. Ya, apa contohnya? Misalnya ini. Sering menjawab ini enggak Bapak Ibu? Naam. Iya. Iya. Nah, naam ini namanya huruf jawab. Ya. Naam ini namanya huruf jawab. Ya, huruf jawab. Naam. Nah, ini adalah taukid lafzi yang terjadi pada haraf dan dengan haraf itu sendiri. Nah, kemudian kalau dengan muradifnya, naam. Apa? Aywa. Nah, boleh. Ya. Naam, aywa. Nah, ini sama. Nah, ini namanya taukid lafzi pada haraf, tapi dengan menggunakan muradifnya. Nah, sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Jadi taukid lafzi ini sering kita ucapkan juga, sering kita terapkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini namanya taukid lafzi. Nah, sangat gampang sekali. Oke, kemudian yang kedua ada namanya taukid maknawi. Ya, taukid maknawi. Nah, apa itu taukid maknawi? Taukid dengan menggunakan lafaz tertentu dengan tujuan ya menghilangkan kemungkinan salah paham. Dengan tujuan menghilangkan kemungkinan ya adanya tujuan khusus dari sebuah ungkapan yang berbentuk umum. Agak panjang ya. Oke. Nah, apa itu taukid maknawi? Taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan menghilangkan kemungkinan adanya tujuan khusus dari sebuah ungkapan yang berbentuk umum. Nah, itu disebut dengan taukid maknawi. Umumnya belum tuh Ustaz. Ya? Umumnya belum ditulis. Sebuah ungkapan yang berbentuk, oh iya. Nah, ya. Nah, adanya tujuan khusus dari sebuah ungkapan yang berbentuk umum. Nah, sekarang pertanyaannya apa saja lafaznya? Nah, nih, lafaznya ada beberapa ya. Lafaz taukid maknawi. Oke. Nah, ini terpaksa ngafal lagi nih ya, Bu, Bapak Ibu. Nah, cuman nggak banyak, dikit doang. Nah, apa saja? Yang pertama itu ainu. Ya, ainu atau ayunu. Ya, atau uyun, bisa juga uyun. Ya, ainu kemudian ayunu atau uyun. Nah, ini sama maknanya ya. Mata. Uyun. Bukan mata di sini, Bu ya. Artinya kalau dia menjadi taukid, artinya dirinya sendiri.
Masya Allah. Nah, kalau dia bukan taukid, artinya mata. Beda ya. Oke, nanti saya jelaskan apa ini maksud dari tujuan menghilangkan kemungkinan adanya tujuan khusus dari ungkapan yang umum. Nah, nanti kita buktikan ya. Oke. Nah, kita sebutkan dulu lafaznya. Yang pertama ainun, ayunu atau uyun. Ya. Kemudian yang kedua nafsu, anfusu atau nufus. Nufus. Nah, ini lafaz taukid maknawi juga. Apa artinya nufus atau nafsu? Jiwa. Dirinya sendiri juga. Oke. Ya, dirinya sendiri. Oke, kemudian kullu. Ya, kemudian kila, kemudian kilta. Ya, kullu, kila, kilta, kila atau kilai ya. Kila, kilta atau kiltai. Kiltai. Oke, kemudian ajma'u. Ya, ajma'u. Kemudian abta'u. Abta'u. Kemudian absa'u. Kemudian akta'u. Ya, akta'u ya. Akta'u. Kemudian jami'u. Kemudian ajma'un. Bentuk jamak dari ajma'u. Ajma'un. Kemudian juma'a. Ya, juma'a. Nah, ini semuanya disebut dengan lafaz taukid maknawi. Kullu, apa arti kullu, Bapak Ibu? Seluruhnya. Seluruhnya, oke. Seluruhnya. Oke, kila. Ada yang pernah dengar kila? Kila. Dua-duanya. Ya, dua-duanya, tapi ini untuk laki-laki. Ya, dua-duanya untuk laki-laki. Kalau kilta atau kiltai untuk perempuan. Dua-duanya tapi untuk perempuan. Nah, perempuan. Nah, kenapa di sini saya tulis dua? Kila, kilai, kilta, kiltai. Kenapa dua? Kalau kila ini untuk kondisi rofa. Ya, kila. Tapi kalau kilai, nah ini untuk untuk muakkad yang nasab atau jer. Nah, itu bedanya ya. Kalau kila untuk rofa, tapi kalau kilai untuk nasab dan jer. Oke, terus kilta. Kilta untuk rofa, kemudian kalau kiltai untuk nasab. Nah, untuk nasab dan jer. Oke. Terus ajma'u, apa arti ajma'u? Seluruhnya. Seluruhnya. Oke. Seluruhnya ya, sama. Nah, ini seluruhnya semua ini artinya. Abta'u seluruhnya. Absa'u seluruhnya, sama semua. Akta'u apa, Bapak Ibu? Belum pernah dengar. Sama. Akta'u seluruhnya juga. Jami' seluruhnya. Jami' semuanya atau seluruhnya. Ma'un. Ajma'un sama juga semuanya. Juma'a sama. Lafaznya aja yang beda-beda, tapi maknanya sama. Nah, ini semuanya adalah disebut dengan taukid maknawi. Nah, jadi lafaznya nggak lebih dari ini. Kalau ketemu dengan lafaz ini, maka dia disebut dengan taukid maknawi dan hukum bacaannya mengikuti kata yang sebelumnya. Contoh. Ya, contoh. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalimat seperti ini. Nah. Ya Muhammadun nafsuhu.
Nah, apa bacanya, Bu? Ja'a Ja'a Muhammadun nafsuhu. Ja'a Muhammadun Suhu. nafsu, nafsa atau nafsi? Nafsu. Kenapa nafsu? Mengikuti yang diikuti. Kata sebelumnya. Nah, karena dia mengikuti kata sebelumnya sebagai taukid. Nah, nafsu ini yang jadi taukid. Pertanyaannya, nafsu ini taukid lafzi atau maknawi? Maknawi. Maknawi. Kenapa maknawi, Bu? Karena Ya, karena Kalau dia bukan lafzi. Nah, Karena dia tidak mengulang kata atau kata karena dia menggunakan lafaz-lafaz taukid maknawi. Apa lafaz taukid maknawi yang dia gunakan? Nafsu. Dan tujuannya apa? Menghilangkan kemungkinan khusus dari sebuah lafaz yang terlihat umum. Nah, coba Bapak Ibu. Kalau seandainya kalimat ini berbunyi Ja'a Muhammadun. Oke. Kira-kira apa? Ada kemungkinan nggak pada contoh ini yang datang itu selain Muhammad? mungkin. Mungkin ya, Bu ya? Ya. Siapa kira-kira? Bakar. Bukan itu. Oh. Maksud saya ketika kita mengungkapkan Muhammad datang, mungkin nggak di sini itu ada perkiraan yang datang itu Asistennya. wakilnya, wakilu Muhammadin, bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Atau misalnya waladu. Ya, bisa. Waladu. Yang datang itu bukan Muhammad tapi anaknya. Perwakilan. Ya. Perwakilan. Atau yang lebih ini. Misalnya kita ngadain acara. Ya, acara ngundang misalnya Menteri Agama misalnya ya. Oke. Ketika MC-nya ngumumin, alhamdulillah Menteri Agama sudah datang. Yang mewakili. Nah, ternyata yang datang siapa? Perwakilannya. Perwakilannya. Artinya apa? Sebelum lafaz Muhammad ini bisa saja ada mudhof yang disembunyikan. Bisa saja ada mudhof yang disembunyikan. Bisa wakil, bisa anak, bisa apa lagi misalnya ada istri atau dan lain-lain. Tapi kalau kalimat ini sudah dikasih dengan lafaz taukid maknawi, maka di sini tidak ada kemungkinan lain yang datang kecuali Muhammad sendiri. Jadi kalau seandainya saya bilang, Ja'a Muhammadun nafsuhu. Kira-kira siapa yang datang? Wakil Muhammad, anaknya, atau dia sendiri? Jelas Muhammad. Dia sendiri. Nah, itulah fungsi dari taukid maknawi. Dia menghilangkan kemungkinan adanya maksud khusus dari kata yang berbentuk mutlak atau umum. Ya, kalau kita sebut Ja'a Muhammadun, bisa saja yang datang itu wakilnya, anaknya, istrinya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kasih lafaz taukid maknawi, maka kemungkinan itu jadi hilang. Oke, contoh lain. Nah, apa bacanya Bapak Ibu? Ja'al qaumu kulla kulli atau kullu. Kullu atau kulla. Kullu. Kenapa kullu, Bu? Sebagai ngikutin muakkadnya. Nah, di sini muakkadnya adalah lafaz al-qaumu. Karena lafaz al-qaumu rafa, maka lafaz kul ya taukidnya juga harus rafa. Itu makanya di sini kullu ya. Kulluhum ja'al qaumu kulluhum. Oke.
Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa bedanya kalimat itu dengan kalimat ini? Ja'al qaumu saja. Apa bedanya? Sama seperti tadi yang di atas. Nah, samanya apa, Bu? Kalau ja'al qaumu Bisa ada katakan kalimat kulluhum, maka maknanya masih umum. Oke. Kalau dikasih kulluhum Menjadi lebih atau pasti. Maksudnya bisa jadi sebagian kaum yang datang kalau nggak pakai kulluhum. Oke. Kalau seandainya kita tidak menambahkan taukid maknawi di setelah lafaz al-qaumu, ya, di sini masih ada kemungkinan-kemungkinan. Apa kemungkinannya? Bisa ba'du, bisa sulusu berapa? Sepertiga ya, Pak ya? Bisa rubu'u, seperempat. Nah, seperempat, bisa khumus, seperlima, dan bisa yang lain-lain. Ya kan? Nah, tapi dengan adanya lafaz kullu yang merupakan lafaz taukid maknawi, maka kemungkinan ini menjadi hilang. Ya, kemungkinan ini menjadi hilang. Yang pasti adalah kaum itu datang semuanya. Nah, gitu ya. Nah, oke. Ja'al qaumu kulluhum. Oke. Sekarang contoh lain misalnya. Misalnya yang tadi juga. Nah, kira-kira kalau untuk memastikan kita menggunakan apa ini, Bapak Ibu? Menggunakan kila, menggunakan kullu, kilai, atau kiltai. Kilta, nah, pilihannya banyak ini. Kiltai atau apa? Kilai. Ra'aitu Adam wa Khadijah. Apa kira-kira yang benar? Ilaihima. Oke, perhatikan dulu. Adam dengan Khadijah ini 2, 3, atau 4? 2. Berarti lafaz taukid yang akan kita gunakan juga harus sesuai dengan ini. Berarti lafaz taukid yang musanna juga. Nah, sekarang kullu tidak. Kalau kullu ini khusus untuk muakkad yang jamak. Oke. Kemudian kilta, mungkin nggak kilta, Bapak Ibu? Karena ada laki-laki tidak mungkin. Nah, karena ada laki-laki tidak mungkin kilta. Ya. Kemudian kiltai. Enggak juga. Sama juga, karena kilta dengan kiltai sama sebenarnya untuk perempuan, tapi bedanya kalau kilta untuk rafa, kalau kiltai untuk nasab. Oke, sekarang kila, mungkin nggak Bapak Ibu? Tidak, karena dia nasab. Posisinya kalau kila rofa. Kalau kilai dia nasab. Nasab. Nah, kita lihat muakkadnya rofa, nasab, atau jar? Ra'aitu Adam. Nah, ra'aitu Adama wa Khadijah. Rofa, nasab, atau jar, Bapak Ibu? Nasab. Berarti lafaz taukid yang kita gunakan harus sesuai. Berarti kilai. Nah, jadi jawabannya kilaihima. Ya, kilaihima. Oke. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Untuk taukid maknawi, sesudah lafaz taukidnya selalu ada dhamir. Ya kan? Selalu ada dhamir. Hu, nafsuhu. Kulluhum. Kilaihima. Nah, dhamir yang terletak sesudah
lafaz taukid maknawi ini disebut dengan robit. Ya, apa namanya? Robit. Robit. Nah, robit itu wajib ada pada taukid maknawi. Robit adalah dhamir yang terletak sesudah lafaz taukid maknawi yang kembali kepada Fa'il. kepada muakkad. Nah, gitu. Ya, dia kembalinya selalu kepada muakkad. Misal, jaa Muhammadun nafsuhu. Muhammad telah datang. Nafsuhu, dirinya. Nya siapa? Ya Muhammad. Ya Muhammad. Muhammad ini sebagai muakkad. Nah, itu makanya hu-nya harus sesuai kembalinya itu kepada muakkadnya. Oke, ra'aitu Adama wa Khadijata kilaihima. Oke, kira-kira himanya kembali kemana, Bapak Ibu? Adam wa Khadijah. Nah, Adam wa Khadijata. Ya, dia sama-sama apa namanya? Dia dua ya, sehingga robitnya juga harus dua. Nah, itu. Apa Mas? Kobidah, Mas? Nah, ini contohnya ya. Oke, contoh lain. Dhamir yang terletak sesudah lafaz taukid maknawi yang kembali kepada muakkad. Nah, itu yang robit, Bu ya. Nah, ini saya tuliskan di sini. Dhamir yang terletak sesudah lafaz taukid maknawi yang kembali kepada muakkad. Artinya robit apa, Ustaz? Penghubung, Bu. Oh. Rabithah. Bukan persatuan ya, Ustaz? Kalau bahasa tergantung penggunaan, Bu ya. Kalau rabithah alam al-islami, persatuan di sana, rabithah. Tapi kalau rabit itu kalau secara bahasa artinya yang menghubungkan. Oh, iya. Nah, kalau dalam bahasa kontemporer, rabit itu diartikan juga dengan link. Misalnya link Zoom atau link pertemuan kita siang hari ini. Nah, itu rabit. Ya, kenapa link pertemuan ya? Karena robit itu kan yang menghubungkan kita dalam satu ruangan gitu, robit namanya. Nah, tapi dalam istilah taukid maknawi, robit itu adalah dhamir yang terletak sesudah lafaz taukid maknawi yang kembali kepada muakkad. Oke. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, seandainya saya tambah dengan kulluhum ajma'in. Nah, kulluhum ajma'in. Saya tambah lagi aqta'in. Oke. Oke, terus apa? Kalau seandainya kita tambahin seperti ini, apa bacaannya Bapak Ibu? Wa ala alihi wa sahbihi kulli atau kullu? Kulli apa ya? Ada nggak kulli yang belum pernah dengar? Kulluhum. Kullihim atau kullahum? Kulluhum. Wa ala alihi wa sahbihi Kulluhum. Ingat, lafaz ini adalah lafaz taukid maknawi. Ya, berarti posisinya sebagai taukid maknawi. Nah, ingat, taukid itu harus mengikuti muakkad. Mana muakkadnya, Bapak Ibu? Kullihim, berarti kullihim. Nah, sahbihi kullihim. Tapi nggak pernah dengar ya, Ustaz. Ini kita sengaja tambahkan. Kalau mau ditambahkan nggak masalah. Ini kan contoh ya. Ini contoh saja. Kulluhum ajma'in. Gitu. Nah, itu kalau muakkadnya rafa. Fasajadal malaikatu kulluhum.
Nah, gitu ya. Tapi kalau di sini kullihim. Kenapa kulli? Karena muakkadnya juga jer. Oke, kullihim ajma'ina. Terus akta'ina jami'ihim. Nah, gitu ya. Oke, berarti berapa buah taukidnya Bapak Ibu? Kulli 1. Ajma'in 2. Akta'in 3. Jami'i 4. Nah, jadi taukid itu boleh lebih dari 1. Ya, kalau kita sambung dengan semua lafaz taukid, ya asalkan dia sesuai maknanya, nah itu nggak masalah. Wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in akta'in jami'ihim. Nah, ini benar-benar ini ya, benar-benar mantap ini. Dan salawat juga untuk para keluarga Nabi, para sahabat beliau, semuanya selengkap-lengkapnya, sesempurna-sempurnanya. Ibarat semuanya. Ya, ibaratnya kita ngomong seperti itu. Ya Allah, beri salawat juga untuk sahabat Nabi semuanya, selengkap-lengkapnya. Nah, nggak ada yang kurang, harus semuanya. Ya, seperti itu. Jadi ini semua disebut dengan lafaz taukid maknawi. Dan dia harus mengikuti muakkadnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi gampang saja ini ya. Kalau kullu, muakkadnya harus jamak. Ya. Fasajadal malaikatu kulluhum. Ya, kullu. Nah, kullu itu untuk muakkad yang jamak. Kalau kila, untuk muakkad yang seperti apa, Bapak Ibu? Kila. Muakkad yang nasab. Muakkad yang tasniyah ketika rofa. Tasniyah ketika rofa dia, Bu. Misalnya, Ja'a Ahmad wa Fatimah kilahuma atau kilaihima. Kilahuma. Kenapa kilahuma? Dia Ja'a Ahmadu. Muakkadnya rafa. Karena muakkadnya juga rofa, yaitu Muhammad dengan Muhammad dengan Bakrun ya. Ja'a Bakrun wa Ja'a Muhammadun wa Bakrun kilahuma. Kalau ra'aitu Muhammadan wa Bakran kilaihima. Marartu bi Muhammadin wa Bakrin kilaihima. Nah, itu kalau menggunakan kila atau kilai. Oke. Terus kilta. Kapan kita gunakan kilta? Tasniyah. Kalau tasniyah. Misalnya, zahabat Fatimatu wa Khadijatu. Dua-duanya. Kilta atau kiltaihima. Saya ulangi. Zahabat Fatimatu wa Khadijatu kiltahuma atau kiltaihima. Saya tuliskan ya. Dua. Zahabat Fatimah wa Khadijah. Kilta atau kiltai? Kilta ya Bu ya. Kenapa kilta bukan kiltai? Karena dia rofa. Karena kita lihat Bu ya. Fatimatu ini rofa, nasab atau khofat? Rofa sebagai fa'il dari zahabat. Sehingga Khadijatu sebagai ma'tuf. Ya kan? Nah, Fatimah dengan Khadijah ini kan dua orang. Dua orang perempuan ya. Nah, kalau ingin menjadikan atau memberikan taukid untuk mereka berdua, maka kita kasih lafaz taukid yang sesuai dengan hukum keduanya.
Karena Fatimah rafa, berarti kita rafakan. Ya kan? Kilta atau kilta ini? Kita Kil- kok nggak ada alifnya Ustaz. Zahabat ya, kiltahuma. Ya, kiltahuma. Zahabat Fatimatu wa Khadijatu kiltahuma. Huma. Nah, kenapa kilta? Karena Fatimah dengan Khadijah rafa. Rafa. Tapi kalau nasab dan jar berarti kiltaihima. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ajma'u, akta'u, absahu, akta'u, jami'u, ajma'un, kemudian juma'a. Nah, ini artinya sama semua. Ya. Dan muakkadnya harus jamak. Ya, muakkadnya harus jamak. Nah, ini. Seperti ini. Kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa sekarang, besok lupa Ustaz. Harus diulang ya. Iya Ustaz. Oke. Lupa. Sampai di sini kalau ada yang ragu silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan. Pak Ustadz, Iya, silakan Pak Haji. jadi di dalam taukid lafzi itu kayak misalkan ja Ahmadu, Ya. ini apa datang Ahmad? Ya, nggak pakai nafsahu aja atau Ahmadnya gitu. Kalau maknanya apa itu yang pertama. Ya. Pertanyaannya yang kedua, kalau misalnya taukid muakkad itu hanya rafa nasab jarnya saja, apa tasniyah, muzakarnya, mufradnya juga harus sama kan gitu Pak Ustaz? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Oh iya, baik. Nah, pada lafaz ja'a Ahmadu. Oke. Kenapa tidak digunakan nafsuhu saja gitu ya? Ja'a Ahmad nafsuhu. Nah, ini beda konteks sebenarnya, Pak. Ya, beda konteks antara ja'a Muhammadun nafsuhu dengan ja'a Ahmadu. Nah, apa bedanya? Kalau lafaz yang taukid lafzi ini adalah mempertegas ya objek yang disebut sebelumnya. Ya, mungkin saja pendengarnya ini Pak Haji Bolot misalnya. Ketika disebut sekali, beliau nggak dengar. Kita sebut sekali lagi, beliau nanya lagi. Nah, akhirnya kita ulang kata-kata yang sama itu berulang kali. Tujuannya supaya mukhotob kita itu tahu apa yang kita ucapkan. Nah, itu tujuannya. Kalau taukidnya lafzi. Tapi kalau ja'a Muhammadun nafsuhu, ini nggak usah kita ulang 2 kali. Tapi lafaz nafsu di sini fungsinya adalah mempertegas. Kalau yang datang itu tidak ada yang lain kecuali Muhammad sendiri. Yang datang itu bukan perwakilannya, bukan anaknya, bukan pembantunya, bukan istrinya, dan bukan yang lain. Siapa yang datang? Benar-benar dia yang datang. Nah, seperti itu. Nah, itu bedanya. Jadi beda konteks ini, Pak. Jadi kalau misalnya itu lafzi berarti di dalam hal taukid ketika berbicara lisan. Kalau di dalam tulisan berarti nggak perlu ada taukid lafzi seperti itu Pak Ustaz. Taukid lafzi dalam tulisan pun ada. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya dalam ayat yang ini hayhata. 5. Ya. Kemudian kun anta. Dalam surah Al-Baqarah juga ada ya. Ketika Allah kun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta Wa zaujukal jannata. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, uskun anta wa zaujukal jannata. Minha tinggallah kamu, ya, kamunya sampai, kalau saya terjemahkan, tinggallah kamu. Kira-kira terjemahannya sudah sampai mana, Pak? Adam. Sampai sini dulu, baru sampai sini ya. Tinggallah kamu. Nah, baru sampai sini kan?
Karena antanya dua. Di dalam uskun ini sudah ada Nggak ada anta. antanya juga. Nah, Berarti taukid. itu makanya anta yang kedua ini atau anta yang tertulis sesudah uskun ini dia bukan fa'il dari uskun, tapi sebagai taukid dari anta yang mustatir. Nah, ada Pak di dalam Quran ada. Jadi taukid lafzi itu bukan hanya bukan hanya dalam lisan saja, percakapan saja, tapi pun dalam tulisan itu ada. Nah, bisa juga taukid itu dalam bentuk jumlah. Apa contohnya? Ala fabi ai. Fabi ayyi ala Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tukadziban. Ini kan diulang-ulang ya. Sebanyak 32 atau 33 itu. Iya. Tukadziban. Nah, ini juga taukid, Pak. Tapi taukidnya taukid jumlah. Nah, taukid jumlah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, hayhata juga seperti itu. Jadi taukid lafzi itu bukan hanya dalam percakapan sehari-hari, tapi dalam bahasa tulisan juga ada. Oke. Kemudian taukid itu apakah mesti harus sama ya dalam hal tasniyah jamaknya? Iya. Ya, yang namanya taukid itu kan memperkuat. Ya, kalau kita memperkuat berarti ya apa yang sudah kita ucapkan ya kita ulang lagi. Kalau dia tasniyah ya tasniyah, kalau dia jamak ya jamak, kalau dia mufrad ya mufrad. Nah, seperti itu Pak Haji. Jadi sesuai dia. Sesuai dengan bentuk muakkadnya. Ya. Nah, gitu. Jadi taukid itu dia tidak dituliskan di atas Pak Ustadz, misalnya persamaannya tadi. Oh ya. Kaidah umumnya gitu Pak Ustadz. Oh gitu ya. Misalkan, oh ya, boleh Pak. Jama atau jama ya, gitu Ustadz. Jika muakkadnya tasniyah mufrad tasniyah ya, tasniyah apa jama. Muakkadnya mufrad. Ya, boleh juga atau tasniyah atau jamak, maka taukidnya juga harus seperti itu. Nah, maka taukidnya juga harus seperti itu. Dalam arti kurung menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Harus sama-sama mufrad, tasniyah dan jamak. Oke, karena tujuan kita mentaukid itu kan supaya apa yang kita sebut sebelumnya didengar orang kan. Tahu gitu. Nah, itu makanya disamakan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi mungkin? Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi? Ajma'u ya ini. Ajma'u. Kemudian abta'u. Nah, ini maknanya sama semua. Ya, akta'u. Jami'u. Ini kebalik kayaknya. Jami'u. Kemudian ajma'un. Kemudian juma'a. Oke, juma'a. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu. Ainu ya. Ainu, ayunu, uyun. Oke, kemudian nafsu, anfusu, nafsu, anfusu, nufus. Nah, ini bedanya apa Bapak Ibu? Kalau ainu, ayun dengan uyun, apa bedanya? Kalau ainu mufrad.
mufrad. Kalau a'yunu dengan Jamak. uyun. Jamak. Nah, kalau Jamak a'yunu dengan uyun, nah itu nanti muakkadnya tasniyah atau jamak. Kita menggunakan a'yun atau uyun. Contoh. Ya, kita kasih contoh. Qurratu a'yun. Oh, Aha. qurratu itu muannas. Ya, Berarti. misalnya contohnya sengaja kita ulang-ulang sama ini supaya gampang dipahami ya. Ja'a Muhammadani. Nah, misalnya telah datang 2 orang Muhammad, diri keduanya. Apa bahasa Arabnya? Kita menggunakan ainu atau a'yunu atau uyun. Uyun. Uyun atau a'yun. A'yunuhuma. Nah, di sini ada bedanya ya. Ja'a Muhammadun. Kalau Muhammadun apa? Ainuhu. Ainuhu. Oke, ainuhu. Kalau ja'a Muhammadani, nah, kita menggunakan a'yunu. Jadi ini Bu ya, kalau a'yunu dengan uyun, ini adalah untuk muakkad yang jamak. Ya, muakkad yang jamak. Berarti ja'a Muhammadani a'yunuhuma atau uyunuhuma. Ya, kenapa a'yunu bukan a'yuni? Karena Muhammadani itu Rofa, nasab atau jar, Bu? Rofa, ya. Sehingga taukid maknawinya juga harus rofa atau uyunu ya. Uyunuhuma. Uyununu. Kenapa nu? Karena muakkadnya juga rofa. Oke. Nah, terakhir ya sebelum kita ini. Kalau kita PHTA kan oke. Nah, misalnya Muhammadani. Gimana cara ngi'rabnya? Posisinya sebagai fa'il. Oke, sebagai fa'il. Ada sampingannya? Muakkad. Sampingannya sebagai muakkad. Ya, sampingannya muakkad. Kemudian hukumnya? Rofa. Tanda rofanya? Alif. Kenapa alif, Bu? Karena dia isim tasniyah. IT. Nah, ini Bu ya, kemarin itu IT bukan JT. Bukan isim tafdir. Bukan. Isim IT itu tasniyah. isim tasniyah atau isim musanna ya, sama. Oke, sekarang a'yunu. Sebagai apa dia? A'yunu. Muakkad. Sebagai taukid. Apa? Taukid apa dia, Bu? Maknawi. Nah, sebutkan langsung ya. Taukid maknawi hukumnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Alasannya karena dia karena dia JT. Jamak taksir. Jamak taksir. Bukan jamak tasniyah. Kalau IT isim tasniyah. Ini kalau JT jamak taksir. A'yun. A'yun ini jamak taksir dia. Mufradnya ainun. Jamaknya a'yun. Enggak tasniyah, Pak Ustaz. Ya. Yang tasniyah itu robitnya, Pak. Jadi robitnya itu harus menyesuaikan dengan ininya, dengan muakkadnya. Jadi nggak ada nggak harus tasniyah juga taukidnya. Khusus untuk yang ini nggak. Khusus untuk ainu, a'yunu dengan uyun, kemudian dengan apa lagi? Nafsu, anfusu dengan nufus, itu penggunaannya cuman kalau nafsu untuk mufrad, anfusu dengan nufus itu untuk tasniyah dan jamak. Ya.
Jadi nggak ada lafaz ini untuk tasniyah. Nafsanihuma, nggak ada. Ya gitu. Nggak ada. Oh. Nah, jadi dia dua saja. Ainu untuk mufrad, ayunu dengan uyun ini untuk tasniyah Tasniyah dan dan jamak. jamak. Yang menunjukkan dia tasniyah itu adalah robitnya. Nah, jadi dengan adanya robit setelah ayunu, berarti kita tahu berarti muakkadnya adalah tasniyah. Oke, berarti tanda ayunu tanda rofaknya dhammah, alasannya karena dia jamak taksir. Oke, punya sampingan dia Bapak Ibu ayunu? Ayunu. Nah, punya sampingan dia. Sebagai apa, Mbak? Mudhof katanya. Sebagai mudhof. Ya, sebagai mudhof. Oke. Sekarang huma sebagai apa dia? Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Hukumnya huma mabni. Ya, mabni. Terus hukumnya tanda mabninya sukun. Nah, tanda mabni itu selalu harkat terakhir ya, Bu ya. Tanda mabninya sukun, alasannya Mudhof ilaih. Domir, rofa atau jer? Jer ya Pak ya. Domir jer, muttasil, baris. Nah, oke. Huma itu dia domir jer. Kenapa jer? Karena dia mudhofun ilaih. Kemudian muttasil. Kenapa muttasil? Karena dia nyambung. Kemudian B, bariz. Kenapa bariz? Karena dia terlihat. Nah, jadi boleh ayunuhuma, boleh uyunuhuma. Nah, ini yang disebut dengan taukid maknawi. Nah, jadi kalau ngi'rab taukid lafzi langsung aja disebutkan di sini ya, Bu ya. Nah, mana tadi? Nah, contohnya. Nah, ini. Berarti Ahmadu posisinya taukid lafzi atau maknawi? Lafzi. Ya, karena dia cuma mengulang lafaz. Oke, kemudian jalasa qa'ada bakrun. Qa'ada taukid lafzi. Nah, jadi disebutkan nanti. Kalau ataf ada dua, ataf bayan dengan ataf nasak. Kalau naat ada dua, ada naat sababi, ada naat hakiki. Kalau taukid ada berapa? Taukid ada dua. Nah, ada dua juga, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi yang ragu? Pak Ustadz? Ya, silakan Pak Ajis. Kalau tadi kan taukid itu mengikuti muakkad ya Pak Ustadz ya? Ya. Sementara ada taukid yang berupa jumlah. Ya. Kalau hukumnya taukid itu kalau muakkadnya rapa dia ikut rapa. Ada nggak yang kira-kira taukid maknawi dia taukidnya dalam bentuk jumlah? Ngikutinnya gimana Pak Ustadz? Ngikutin muakkadnya. Fabi ayyi alai rabbika tukadziban kan hanya diulang aja kalimat. Ya, berarti dia taukid lafzi tapi dalam bentuk jumlah. Nah, seperti ini tadi yang saya bilang. Taukid lafzi itu kan berarti nambah satu lagi nih Pak. Taukid lafzi itu ada pada isim, ada pada fiil, ada pada haraf. Kemudian yang keempat apa ini? Jumlah. Ada pada jumlah. Nah, jadi taukid itu yang lafzi ya, ada juga pada jumlah. Nah, apa contohnya? Yang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Oh, itu lafzi bukan maknawi ya? Bukan maknawi. Kalau maknawi itu selalu lafaz yang ditaukidi. Nggak bisa mentaukidi jumlah. Nah, itu bedanya. Kalau yang maknawi ini selalu lafaz. Nah, lafaznya nanti tergantung. Kalau nafsu, berarti lafaz sebelumnya mufrad. Kalau kullu, muakkadnya berarti jamak.
Nah, lafaz sebelumnya itu jamak gitu ya. Tapi bukan jumlah, Pak. Ya, tapi kata gitu ya. Kata yang mengandung makna jamak gitu. Kemudian kila muakkadnya harus tasniyah. Nah, gitu. Jadi sekali lagi taukid jumlah itu yaitu jenisnya adalah taukid lafzi. Ya, karena dia hanya mengulang lafaz saja. Nah, seperti itu, Pak. Oke, ada lagi Ibu yang lain? Tadi kayaknya Ustadz Ya. yang taukid ma'rawi kayaknya ada fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban juga Ustadz yang tadi tuh kemana tuh? Ya. Oh, yang mana? Oh, salah penempatan kayaknya saya. Tapi kok udah nggak ada? Oh, ini. Iya. Ini itu bukan kan masih umum itu. Ini contoh umum, Bu. Oh, iya. Belum di ini belum dijelaskan pembagiannya. Oh iya. Nah, karena rata kanan seolah-olah dia taukid maknawi gitu ya. Iya. Maaf ya. Bukan, Bu. Ini contoh umum saja. Contoh umum pengenalan untuk taukid tadi ya. Nah, saya kasih di tengah supaya nggak ragu. Kiri kanan ya Ustaz. Kalau kanan kan taukid maknawi. Kalau kiri taukid lafzi. Ya udah di tengah aja. Berarti umum ini. Pak Ustadz, kalau masih ada waktu sedikit Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Itu tadi untuk taukid fi'il. Ya. Taukid lafzi fi'il. Itu jalasa tapi ditaukidi dengan qo'ada. Kan sementara jalasa dan qo'ada itu tadi berbeda hakikatnya. Ya. Ditaukidi dengan makna yang berbeda gitu. Ya. Nah, inilah namanya yang disebut dengan dia taukid lafzi tapi dengan muradif. Nah, tadi kan taukid lafzi itu ada dua alternatif ya Pak ya. Taukid lafzi dengan mengulang lafaz itu sendiri. Ya. Kemudian taukid lafzi dengan mengulang kata itu tapi dengan muradifnya. Nah, muradif ini ya sinonim. Ini terlepas dari perdebatan para ulama bahasa, apakah sinonim itu benar-benar ada atau enggak ya. Karena ada juga sebagian ahli bahasa ahli bahasa Arab itu kalau nggak salah Jurjani termasuk salah satunya. Itu beliau menganggap tidak ada kata bahasa Arab itu yang benar-benar sinonim, nggak ada. Semua kata dalam bahasa Arab itu tidak ada yang sinonim, tidak ada yang sama. Sekalipun terjemahan dalam bahasa non-Arab disamakan, tapi dalam perspektif orang Arab itu beda. Itu menurut Jurjani dalam bukunya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Tapi menurut sebahagian yang lain, mereka tetap mengakui adanya kata yang bersinonim. Sekalipun sinonimnya itu hanya bersifat zahir saja gitu Pak. Jadi di sini sinonim yang dimaksud sama-sama duduk itu. Jalasa duduk juga. Qo'ada kan duduk juga walaupun asal duduknya berbeda. Kalau jalasa duduknya dari berdiri. Kalau qo'ada duduknya dari berbaring. Yang duduknya sama nggak? Sama. Nah, posisi duduknya sama. Ekornya di bawah. Nah, kemudian kepalanya di atas ya. Nah, itu sama jalasa dengan qo'ada. Nah, seperti itu. Ini terlepas dari ya perbedaan pendapat yang tadi itu, Pak. Ya, yang duduknya sama kalau makna duduknya itu kan sama itu, sama-sama duduk gitu. Nah, jadi qo'ada kita anggap sebagai taukid lafzi tapi dengan muradif atau dengan sinonim. Izin Pak Ustadz, ini kesimpulan daripada jalasa qo'ada ini ya itu duduknya berasal dari berdiri atau dari berbaring gitu. Nggak jelas di sana Pak. Yang penting si Bakar ini duduk gitu. Yang penting ekornya di bawah. Gitu. Karena tadi kenapa saya bertanya kan karena tadi Pak Ustadz menjelaskan sebenarnya perbedaan jalasa dan qo'ada. Oh iya. Sinonim ternyata maknanya berbeda gitu. Iya. Nah sehingga nanti kesimpulannya
dari kalimat ini pun dari berdiri kah atau dari duduk gitu ya? Gitu. Nah, dari berbaring atau dari dua-duanya. Dari berdiri kah gitu. Iya gitu. Bakrun ini duduknya asalnya dari berdiri apa dari berbaring gitu. Ya. Karena memang makna yang berbeda itu yang ingin saya tanyakan gitu. Nah, jadi dalam hal ini kalau dia sudah ditaukidi, di sini yang dipandang itu makna duduknya aja, Pak. Nah, dia asalkan yang kebayang dalam pikiran kita ya duduk, udah. Si Bakar ngapain? Duduk. Ngapain? Duduk. Nah, gitu. Nah, pokoknya dia duduknya dari berdiri kah atau dari berbaring. Nah, itu nggak jadi nggak jadi persoalan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen mencari perbedaan kata-kata yang sinonim ini dalam bahasa Arab, nah itu ada kitab khususnya juga namanya Al-Furuqul Lughawiyah. Al-Furuq Al-Lughawiyah, artinya bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, tapi secara makna bahasa Indonesia sama. Nah, itu bukti kayaknya bahasa Arab ya. Nah, bahasa Arab itu satu kata itu kadang cara membahasakannya itu bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 3, bahkan dulu teman saya ada yang meneliti untuk bahasa kambing saja itu ada 60 kosakata. 60. Kalau onta itu ada 90. Nah, artinya onta semua kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi ontanya beda-beda jenis semua gitu. Nah, gitu. Saking kayanya orang bahasa orang Arab itu. Nah, jadi kalau kita menerjemahkan ya onta, naqah itu onta. Jamal itu onta. Kemudian apa lagi? Ada itu 90, bahkan sampai 90 katanya. Itu onta semua. Nah, jadi gitu ya. Nah, itu kitabnya bagus, 1 jilid. Nah, itu dijelaskan beda penggunaan dan beda maknanya. Berarti sama kayak bahasa Jawa, Pak? Nah, sama Bu ya. Kalau bahasa Jawa contohnya apa itu? Bahasa Sunda juga sama Pak Ustadz gitu. Bahasa Padang juga sama kalau gitu. Bahasa Padang itu ada bahasa kayak gini. Nah, ya. Nah, kalau bahasa Padang itu ada istilahnya jatuh itu Pak ya. Jatuh itu banyak. Ada takongkang namanya. Ada tajungkang. Kemudian ada talepo dan lain sebagainya. Itu jatuh semua. Tapi gaya jatuhnya beda-beda. Terjengkang. Ya, gimana Pak Jis? Ustaz tadi mengenai ja'a Muhammadun sama ja'a Muhammadun nafsuh. Ya. Ja'a Muhammadun kata Pak Ustadz itu kan bisa ada mudhof yang disembunyikan. Ya. Tapi kalau misalnya secara lafadz kan ja'a Muhammadun itu nggak bisa jadi Muhammadunnya nggak bisa jadi mudhof ilaih karena di situ kalau misalnya mudhof ilaih ada mudhof yang disembunyikan jadi ja'a Muhammadi gitu ya. Mudhof itu kalau seandainya mudhof ada yang mudhof yang disembunyikan berarti Muhammadnya jadi mudhofun ilaih maksudnya Pak. Nah, misalnya gini. Ja'a Muhammadun. Ya. Nah, kalau nggak ada nafsuhu, ini kan ada kemungkinan. Kemungkinan sebelum lafaz Muhammad ini ada apa? Ada mudhof yang disembunyikan. Nah, artinya kalau ada mudhof yang disembunyikan, Muhammad ini sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhofun ilaih maksudnya. Nah, tapi dengan adanya kalimat nafsuhu, ya kemungkinan menyembunyikan adanya mudhof sebelum lafaz Muhammad ini sudah hilang gitu. Dengan adanya lafaz nafsuhu, dengan adanya lafaz taukid nafsuhu. Nah, jadi Muhammadnya kalau sebelumnya itu ada mudhof yang dikira-kirakan, berarti dia menjadi mudhofun ilaih. Ja'a wakilu Muhammadin atau ja'a waladu Muhammadin. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ada kemungkinan ada kemungkinannya, maksudnya ada kemungkinan di situ ada mudhof yang disembunyikan, tapi tetap
lafadznya ja'a Muhammadun, bukan ja'a Muhammadin. Berarti ada mudhof yang disembunyikan tuh, ja'a Muhammadin gitu. Bacaannya tetap Muhammadun. Jadi perkiraan. Nah, lagi-lagi ini perkiraan, Pak ya. Perkiraan sehingga dia tidak bisa mengubah bacaan Muhammadun. Bacanya tetap ja'a Muhammadun. Tapi di dalam pikiran pendengar, ini benar nggak Muhammad yang datang nih? Jangan-jangan wakilnya doang yang datang. Atau jangan-jangan siapanya, misalnya anaknya gitu. Nah gitu. Jadi mudhofnya itu hanya dalam pikiran, bukan dalam tulisan. Nah gitu Pak. Itu karena mungkin tadi kekayaan bahasa Arab kali ya Pak Ustadz. Kalau menurut kita kan ja'a Muhammadun, nafsuhu ini taukid ini nggak perlu karena udah jelas di situ Muhammadun. Adapun misalnya wakil biasanya kita nggak langsung nyebut ya. Ya perwakilan dari Menteri Kesehatan misalnya gitu. Jadi, ya masing-masing bahasa itu kan punya struktur ya, punya logika bahasa yang berbeda gitu Pak. Nah jadi ini mungkin ya masuk dalam kekayaan bahasa Arab juga sebenarnya. Kalau dalam bahasa kita kan nggak penting amat ya. Ya. Apaan? Ya apa pentingnya nyebutin ini? Muhammad telah datang, ya orang langsung paham yang datang itu Muhammad kalau bahasa kita ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nah itu nggak selalu sepertinya. Dan ya nggak selalu gitu. Walaupun yang disebutkan cuma satu kata, nah ini ada kemungkinan nih, ada kemungkinan kayaknya ada mudhof nih. Nah supaya nggak ada kemungkinan ya kasih taukid maknawi, gitu. Jadi bahasa kita, nah itu makanya yang membuat bahasa Arab ini agak sedikit sulit ya bagi sebagian orang Indonesia, ya karena istilahnya itu tidak ditemukan dalam tata bahasa Indonesia gitu. Nah itu yang mungkin yang bikin sebagian kita bingung ya. Nah seperti itu Pak. Siap Ustaz. Ya. Nah, saya kira ini bagian termasuk materi yang paling gampang ini ya. Insya Allah paling gampang di antara di antara tawabi. Nah, taukid ini yang paling gampang kayaknya. Kalau yang naat ya gampang juga sih sebenarnya. Cuma lebih gampangan ini. Pakai tafdil ini, ashal namanya. Badalnya belum ya Pak Ustaz? Badal enggak di kayaknya belum sempat sekarang, Mbak. Oh, gitu. Nah, nanti kita jemput di bulan depan lah ya. Tahun depan ya, setahun lagi Bu ya. Ya kita ini misahnya lama ini setahun ya. Oke. Jerawatnya jadi bisul Pak Ustaz. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di minggu kedua bulan Januari berarti. Minggu kedua Nahu lagi ya. Nah, sarafnya nanti kita cukupkan di minggu keempat. Nah, jadi saraf terakhir. Saraf itu sebenarnya nggak banyak bahasannya. Yang harus banyak itu di saraf itu prakteknya. Soalnya saraf itu kan kemampuan, skill ya. Skill dalam mentasrif. Dalam mengubah satu kata ke kata yang lain. Jadi kalau materinya kita banyakin tanpa latihan mentasrif, latihan mengubah kata, nah itu insya Allah lupa lagi dia. Nah itu makanya saya dahulukan nahu karena materinya lebih banyak dari sorof. Oke, mungkin Ustaz, sampai ya. Maaf ini afwan Pak Ustadz. Saya kan nggak bisa di komputer ini nggak bisa patah JR Pak Ustadz. Maksudnya ditulis ininya harkatnya. Oh ya. Nah terus kalau di foto biasanya saya di foto pakai handphone terus pakai dicoret-coret gitu juga agak susah. Waktu itu Pak Ustadz di awal pertemuan pernah mau kasih kita buku soal-soal itu. Oh iya. Kalau ada Pak Ustadz, jadi di buku itu di setiap materi udah langsung diisi gitu pakai tulis tangan. Iya. Bisa di print gitu ya, kemudian ditulis langsung. Iya, soal-soal aja dari materi-materi ini mungkin soalnya susah banget itu pakai komputer Pak Ustadz. Iya.
Baik, Pak. Baik. Itu juga mungkin ya kekurangan kita. Ya, terima kasih masukan dari Pak Ajis ini. Kekurangan kita itu latihan kayaknya ya. Iya, Latihan. Nah, jadi nanti buat format sekolah yang paket A ini untuk yang Februari sampai Juli nanti itu, nanti kita akan ada perubahan sedikit sih, ada perubahan sedikit khususnya dalam penyajian materi gitu. Nah, sebenarnya materi kita dalam 6 bulan itu harus selesai sampai Majruratul Asma atau Mahfudzatul Asma harusnya gitu Pak ya. Tapi karena kita terkendala dengan waktu, kemudian ada review, ada pertanyaan, nah itu kan membuat materi yang harusnya selesai dalam waktu sekian, nah itu nggak selesai. Nah, sehingga Bapak Ibu ada sebagian materi yang belum saya sampaikan gitu. Nah, jadi untuk semester depan itu khusus materi itu nanti saya rekam. Ya, materi saya rekam mungkin 15 menit sampai 20 menit. Ya. Nah, kemudian pas Zoom ini kita fokus latihan. Nah, jadi Bapak Ibu pahami materi lewat video yang saya rekam, saya yang direkam. Nah, kemudian pas Zoom, kita nggak usah 2 jam lagi. 2 jam kan lama juga. Saya baca juga komentar-komentar Bapak Ibu di survei yang kita lakukan 1,5 bulan yang lalu itu. Ternyata 2 jam itu sangat lama oleh sebagian kita ya. Nah, jadi nanti materinya supaya lebih hemat, lihatnya di video yang saya share itu. Nah, kemudian malam ini kita fokus latihan sama tanya jawab. Nah, seperti itu. Jadi siangnya Bapak Ibu harus nonton video itu dulu supaya materinya bisa dikuasai. Nah, malam ini kita fokus pendalaman, tanya jawab, pengayaan contoh. Nah, supaya contohnya nggak jaas terus ya. Nanti kita ubah-ubah yang lain gitu. Nah, seperti itu. Jadi masukan Pak Ajis yang barusan ya sangat berguna. Terima kasih banyak. Jadi nanti untuk periode yang selanjutnya latihannya bakalan kita tambah gitu insya Allah. Pak Ustadz, kalau buat saya pribadi 2 jam itu berasa 10 menit karena saya bahagia, seneng. Cuman saya juga mau minta maaf karena mungkin karena saya banyak nanya, karena bodoh ini Al-Fakir jadi ngabisin waktu. Nah, enggak. Sama yang ya lain justru tanya jawab ini yang buka banyak pengetahuan Pak, harusnya gitu ya. Nah, itu makanya untuk mengakomodir semuanya, materi saya rekam saja gitu. Kalau materi tok kan itu kan nggak lama sebenarnya. 15 menit sampai 20 menit lah ya. Nah, selebihnya kita bisa diskusi, kita bisa bisa praktek lebih banyak itu. Dan selama ini sudah bagus sebenarnya, ada tanya jawab. Nah, cuma ya waktunya nggak cukup. Nah, itu aja sih kendalanya. Jadi mudah-mudahan saran yang Bapak Ibu tuliskan di survei itu nanti untuk untuk sesi selanjutnya bisa kita maksimalkan lagi insya Allah. Jadi Zoom-nya maksimal 1,5 jam nanti. Karena kasihan juga sebagian ibu-ibu yang di Ambon itu sampai jam 12 malam katanya. Ada yang dari Ambon juga, Pak. Di paket B ya. Paket B itu ada yang dari Ambon. Jadi beliau tidur jam 12 malam katanya. Nah, jadi nanti mungkin kita mulainya 7:30, tapi 1,5 jam aja gitu. Siap, nah, gitu. Iya. Nah, itu. Jadi ada buku latihannya Pak Ustadz ya? Ada buku latihannya dan kita fokus Zoom-nya latihan aja, latihan sama tanya jawab. Sami nawato nasaidi. Ya. Curhat Ustadz. Oh iya, silakan Bu. Ini menurut pendapat Ustadz gimana ya? Saya kan udah mengikuti sekian lama, udah berapa bulan sih Ustadz ya? 5 bulan ya? 5 bulan ya. Bentar lagi lahiran ya. Menurut saran Ustadz gimana? Apa saya mengulang lagi ketika nanti ada pembukaan lagi awal? Ya. Apa bagaimana? Terus terang dari sekian materi yang sudah Ustadz sampaikan, mungkin yang bisa saya serap
hanya sekian persen ya. Mungkin Iya. adalah faktor usia itu pertama. Yang kedua faktor baru kali inilah saya mengenal namanya nahwu sorof gitu Iya. ya. Ketiganya faktor ya sebenarnya kalau dibilang sibuk semua yang di sini juga semua sibuk gitu kan. Iya. Tapi mungkin karena ini adalah saya lagi sedang belajar gitu nih di saat-saat akhir, jadi saya terus terang untuk mengulang banyak ya Bu ya. Kayak kemarin-kemarin gitu. Oh ya. Saya harus mengerjakan tugas-tugas yang cukup ini sama dengan seperti Pak Toto dan Pak Saiful Rahmat gitu. Oh iya Bu, paham. Ya gitu. Jadi saran Ustadz gimana ya? Apa sebaiknya saya mengulang dari awal lagi nanti setelah kita sudah apa saya cukup mengulang dengan video-video yang sudah Ustadz kirimkan gitu. Gimana? Oh iya. Gitu. Pada dasarnya dua-duanya bisa Bu, dua-duanya bisa. Nanti kita kan punya silabus nanti ya. Silabusnya bisa saya share nanti. Nah, Ibu nanti bisa ikut di kalau pengen tanya jawab lebih banyak, nah ikut Zoom. Tapi kalau di videonya sudah paham, nggak ada masalah lagi misalnya, nah itu nggak usah ya kalau ada waktu ya silahkan, kalau nggak ada waktu ya nggak masalah. Videonya bukan video yang panjang 2 jam itu bukan. Videonya pendek aja nanti. Ya paling 20 menit. Kalau full materi kan nggak panjang sebenarnya. Ya. Nah, jadi saya nggak ngulang lagi, nggak review lagi. Kalau yang 2 jam itu kan kalau diputar ulang lama juga nontonnya. Nah, itu kemarin keluhan juga sih sebagian peserta. Nah, jadi justru menurut saya dengan merekam dari awal hingga akhir itu menurut saya justru menguntungkan gitu. Iya. Tidak bisa fokus ketika belajar langsung seperti ini, bisa saya ulang ketika saya sambil memasak atau sambil bisa ya. Iya, Ustadz, saya kalau mendengarkan sambil memasak sekali 2-3 kali itu alhamdulillah gitu, walaupun ya bukan sepintas sih ya serius juga gitu, walaupun dengan masak saya ternyata ini yang dimaksud gitu. Terus nah tapi kan karena saya pemula dan betul-betul baru banyak kalimat-kalimat yang saya kenal dan itu belum familiar, kadang saya di otak saya itu masih bentrok antara mudhofun ilaih terus naat, man'ut itu kadang-kadang masih ketukar-tukar di otak saya Ustadz, karena terus terang baru benar-benar mengenal nahwu sorof gitu. Tapi saya insya Allah nggak putus asa dan nggak semangat. Saya pokoknya targetnya saya ingin ya belajar pokoknya Bu dari ilmu itu gitu. Iya. Saya nggak bisa nanti anak cucu saya. Amin. Nah, ya sebenarnya nggak ada yang sempurna ya. Saya sekalipun kita masih belajar sebenarnya Bu. Nggak ada waktu berhenti ya buat belajar gitu. Nah, tapi ya namanya tantangan hidup ya beda-beda ya. Kadang ada orang yang waktu belajarnya luas gitu, lapang. Ada orang yang waktu belajarnya sempit. Nah, jadi nanti disiasati aja Bu. Kalau ada materi yang mungkin kurang paham di bagian ini, ya udah ikut Zoom, nggak masalah. Atau kalau seandainya nanti video itu saya share juga di grup yang A ini, yang video yang pendek ya, bukan yang 2 jam. Nah, jadi nanti Ibu bisa ngulang lagi lewat itu. Nah, kemudian kalau ada yang ragu, boleh nanya di grup juga, atau ikut Zoom-nya malam, nggak masalah gitu. Nah, jadi fasilitasnya kita siapkan semua. Tulisannya ada di arabiah.co, kemudian video penjelasannya ada di YouTube kita, nah, kemudian tanya jawabnya ada di grup WA. Nah, semuanya kita fasilitasi gitu. Nah, jadi tinggal tinggal memaksimalkan aja Bu. Tinggal memaksimalkan. Kalau ada yang ragu, insya Allah kita bantu untuk jawab gitu. Nah, ya kami pun juga terbatas ya. Kalau ada kekurangan selama ini, ya kami dengan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, cuma kita sudah berusaha semaksimal mungkin ini memberikan pelayanan terbaik. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ngambil manfaat gitu. Nah, kalaupun ada yang belum,
Itu nanti bisa ngulang 1 semester lagi, boleh dengan video ataupun dengan yang lain. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi bulan Januari. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Ustadz. Afwan ya. Semoga Terima kasih, sehat Pak. semua. Amin, amin. Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Oke, kita tutup Bapak Ibu. Alhamdulillah.